Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika, yaitu untuk tugas UAS Engineering Logic dari Bu Ami. Di sini saya mulai dengan pertama, yaitu logika. Apa itu logika? Logika merupakan dasar dari semua penalaran, reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan, statements. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara mengambil kesimpulan. Proposisi, pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar, true atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Selanjutnya, di sini ada contoh, yaitu gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pertanyaan? Ya, di sini adalah sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, di sini sifatnya juga sebuah proposisi. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilai kebenarannya yaitu benar. Selanjutnya ada 520 kurang dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini yaitu bernilai salah? Selanjutnya formulasi. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R, dan seterusnya. Contoh, P 13 adalah bilangan ganjil, Q Soekarno adalah alumnus UGM, dan R 2 plus 2 sama dengan 4. Mengkombinasikan proposisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. 1. Konjungsi atau conjunction. P dan Q, notasi P dan Q. Disjungsi atau disjunction, P atau Q, notasi dengan P, F dan Q. Ingkaran, negation dari P, tidak P, notasi seperti ini P. Nanti bisa dilihat dari PPT. P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk, compound proposition. Selanjutnya, contoh diketahui proposisi berikut. P yaitu hari ini hujan, dan Q murid-murid diliburkan dari sekolah. P konjungsi Q, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P notasi Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Dan dan ingkaran atau negasi. P tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan, seperti itu. Untuk varian preposisi bersyarat, kondisional P, Q, converse, kebalikan P dan Q, inverse P, Q, kontraposisi P, Q. Di sini ada contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Diketahui P yaitu Amir mempunyai mobil, dan Q, ia atau Amir adalah orang kaya. Penyelesaiannya, converse P dan Q, jika Amir orang kaya maka ia mempunyai mobil. Inverse P ke Q, itu jika Amir tidak mempunyai mobil maka ia bukan orang kaya. Kontraposisi P ke Q, jika Amir bukan orang kaya maka ia tidak mempunyai mobil, seperti itu. Di sini ada tabel-tabel tentang negasi,
disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Bisa dilihat dari PPT. Di sini ada macam-macam tabelnya. Lanjut, di sini ada 2 latihan soal untuk materi yang kali ini, untuk materi logika. Yang pertama itu ingkaran dari pernyataan tidak benar bahwa jika Ani lulus sekolah maka ia dibelikan sepeda adalah, dan kedua yaitu nilai kebenaran yang tepat untuk pernyataan P konjungsi Q inverse P pada tabel berikut adalah, nanti bisa dilihat tabelnya di PPT ini. Setelah itu ada pembahasan. Untuk pembahasan untuk soal pertama yaitu tidak benar bahwa jika Ani lulus sekolah maka ia dibelikan sepeda. Bisa diartikan sama dengan pernyataan jika Ani tidak lulus sekolah maka Ani tidak dibelikan sepeda, seperti itu. Diketahui P-nya itu Ani lulus sekolah dan Q Ani dibelikan sepeda. Inverse P dan inverse Q sama dengan inverse P U aksen, inverse Q sama dengan P U aksen, maksud saya ya benar, P U inverse Q, maka ingkarannya menjadi Ani tidak lulus sekolah tetapi ia dibelikan sepeda, seperti itu. Inverse, karena inverse itu kebalikan. Untuk yang kedua, soal kedua, tabel kebenaran untuk menentukan nilai yang tepat untuk P dan Q inverse P, yaitu di sini P-nya itu bernilai benar, salah, dan Q-nya benar, salah. Maka P konjungsi Q yaitu benar, salah. Dan untuk P disjungsi Q yaitu benar, salah, dan P ke Q itu benar, salah, benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai yang tepat untuk P konjungsi Q inverse P nilainya adalah salah, benar, karena merupakan inverse dari P konjungsi Q, seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang algoritma Dijkstra. Untuk materi yang kedua saya mengambil algoritma Dijkstra atau graf pohon. Apa itu graf pohon? Graf pohon secara bentuknya memang mirip dengan struktur pohon. Sebuah pohon tidak akan mempunyai cabang ganda ataupun cabang yang melingkar. Hal ini digunakan dalam pendefinisian graf pohon. Graf pohon adalah suatu graf yang tidak memiliki sisi ganda dan sirkuit. Seperti itu. Sini ada contoh graf pohon, yaitu graf K dan graf L. Graf K bukan graf pohon karena memuat siklus atau sirkuit. Salah satunya seperti yang ditandai dengan simpul dan sisi berwarna merah. Graf L merupakan pohon, dapat dilihat bahwa L tidak memuat siklus atau sirkuit. Perhatikan bahwa kita dapat menjadikan graf K sebagai pohon dengan menghapus atau menghilangkan sisi pembentuk siklusnya. 2 warna sudah cukup untuk mewarnai simpul setiap pohon, sehingga tidak ada 2 simpul yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Dengan kata lain, pohon yang mempunyai bilangan kromatik 2. Selanjutnya di sini kita mempunyai bukti, misalkan T sama dengan V kali E merupakan sembarang pohon. Pertama, beri warna pertama pada sembarang simpul T, kemudian
beri warna kedua pada simpul-simpul yang bertetangga. Dengan selanjutnya yang bertetangga dengannya. Selanjutnya, beri warna pertama pada simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul yang diberi warna kedua tadi. Lakukan proses ini sampai semua simpul diwarnai. Dengan demikian, dua warna sudah cukup untuk mewarnai simpul setiap pohon, sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Dengan kata lain, pohon mempunyai bilangan kromatik 2. Sebagai contoh, biar tidak susah atau kebingungan, di sini saya punya contohnya, bisa kita lihat simpul-simpulnya A, B, C, D, E, F, G itu memiliki warna yang berbeda, yaitu merah dan biru. Seperti itu. Selanjutnya, banyak simpul dan sisi pada pohon. Pohon dengan N simpul memiliki N-1 sisi. Bukti teorema tersebut akan dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Misalkan N merupakan bilangan asli. Misalkan juga P. N menyatakan proposisi bahwa pohon dengan N simpul memiliki N-1 sisi. Langkah basis untuk N sama dengan 1, P1. Benar karena pohon dengan satu simpul membentuk graf trivial yang jelas tidak memiliki sisi. Sisinya sebanyak 0, tidak memiliki sisi. Langkah induktif, ambil sembarang bilangan asli K, asumsikan P K dengan benar, yaitu proposisi bahwa pohon dengan K simpul memiliki K-1 sisi. Akan dibuktikan bahwa P K plus 1 benar, yaitu proposisi bahwa pohon dengan K plus 1 simpul memiliki K sisi. Lanjut. Di sini saya memiliki, karena untuk tugasnya itu setiap dari 2 materi harus ada 5 soal, maka di sini di materi kedua ini saya ada 3 pertanyaan karena sebelumnya sudah ada 2. Di sini untuk pertanyaan pertama, dari 5 model graf berikut manakah graf yang tergolong pohon? Dari gambar A, B, C, D, dan E, itu yang mana yang tergolong pohon? Untuk yang soal kedua, suatu pohon mempunyai 2N simpul berderajat 1, 3N simpul berderajat 2, dan N simpul berderajat 3. Banyak simpul dan sisi dari pohon tersebut berturut-turut adalah, yaitu untuk soal yang kedua. Dan untuk soal yang ketiga, yaitu misalkan pohon T memiliki 49 sisi. Satu sisi dari T dihilangkan sehingga terbentuk 2 pohon yang saling lepas. Katakanlah T1 dan T2. Jika T1 dan T2 memuat banyak simpul yang sama, maka banyak simpul T1 adalah berapa? Yang di sini yang ditanyakan adalah banyak simpul T1. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke pembahasannya ya. Di sini untuk pembahasan nomor 1, yaitu graf pada opsi A dan B merupakan graf sederhana, tetapi keduanya bukan graf pohon karena memuat siklus atau sirkuit. Salah satunya yang berupa bangun segitiga. Graf pada opsi C merupakan pohon karena tidak memuat siklus dan juga terhubung. Graf pada opsi D bukan graf sederhana karena membuat gelang sehingga bukan tergolong pohon. Graf pada opsi E juga bukan graf sederhana karena memuat sisi rangkap. Lebih lanjut, graf tersebut terhubung sehingga jelas bukan tergolong pohon. Jadi jawabannya di sini yaitu pada opsi C ya. Karena merupakan bentuk sederhana dan tidak memiliki siklus. Untuk soal yang kedua, yaitu misalkan pohon tersebut dinotasikan T sama dengan F kali E. Menurut lema jabat tangan, jumlah derajat semua simpul dari setiap graf adalah 2 kali banyak sisi yang dimiliki graf tersebut. Dengan demikian 2E sama dengan 2N kali 1 plus 3N kali
plus 3n kali 2 plus n kali 3. Itu 2e sama dengan 2n plus 6n plus 3n. 2e sama dengan 11n. Itu untuk persamaan yang pertama. Karena banyak sisi yang dimiliki pohon sama dengan satu kurangnya dari banyak simpul, diperoleh e sama dengan 2n plus 3n plus 1 min 1 sama dengan 6n min 1. Itu untuk persamaan yang kedua. Maka setelah itu kita bisa mensubstitusikan persamaan 2 pada 1 dan menghasilkan 2 kali 6n min 1 sama dengan 11n, dan 12n sama dengan 12n min 2 sama dengan 11n sama dengan 2. Jadi banyak simpulnya adalah 6n sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Sedangkan banyak sisinya adalah 12 min 1 sama dengan 11. Seperti itu. Untuk soal yang ketiga, yaitu misalkan pohon T memiliki 49 sisi. Ini berarti banyak simpul yang dimuat di T adalah 49 plus 1 sama dengan 50. Karena satu sisi dihilangkan, diperoleh pohon yang saling lepas, yaitu T1 dan T2. Agar banyak simpulnya sama, T1 dan T2 masing-masing harus memuat 50 bagi 2, yaitu 25 simpul. Karena itu akan mengakibatkan T1 memiliki 25 simpul dikurangi 1 sama dengan 24 sisi. Jadi jawabannya untuk pertanyaan yang nomor 3 yaitu 24. Seperti itu. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, belibet, atau penjelasannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Ya, dari saya ini saja untuk tugas UAS kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.